menghargai bagi Tuhan Yesus. Kita mau agungkan, kita mau sembah Dia. Roh Kudus, sungguh hati kami bersyukur. Kami telah rasakan Bapa hadirat-Mu pada jam pagi hari. Dan kami rindu lebih lagi kami merasakan hadirat-Mu dalam setiap ibadah kami, dalam setiap kehidupan kami. Yesus Tuhan, pada jam pagi hari ini Bapa kami berdoa, bila kiranya Engkau menyertai jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga benar Bapa kami rasakan Bapa, setiap jemaat-Mu yang datang dengan sakit, penyakit pulang membawa kesembuhan. Setiap jemaat-Mu yang datang dengan beban berat pulang membawa kemenangan yang daripada Engkau Yesus. Kami datang Bapa dengan permasalahan, dengan beban berat, dengan pergumulan kami percaya Bapa, kami keluar dari tempat ini, kami mendapatkan kemenangan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Allahku, terima kasih Bapakku, sungguh hati kami bersyukur. Yesus Tuhan, kami berdoa Bapa untuk setiap jemaat Bapa yang belum tiba di tempat ini Bapa, yang masih di perjalanan, kiranya Engkau lindungi, Engkau sertai Bapa, tibakan di tempat ini dengan selamat, sehingga dapat bersama-sama dengan kami berkumpul bersatu memuji memuliakan nama-Mu. Untuk setiap jemaat Bapa yang mungkin tidak dapat hadir, yang sakit Bapa, kiranya Engkau memberikan kesembuhan. Untuk setiap jemaat-Mu yang bermalas-malasan, biarlah kiranya Bapa Engkau gerakkan hatinya Bapa, sehingga di minggu-minggu depan dapat bersama-sama dengan kami berkumpul bersatu bersehati memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini Yesusku. Kami juga mau berdoa Bapa untuk setiap jemaat Bapa yang mengikuti secara live streaming dimanapun mereka berada Bapa, biarlah kiranya Bapa lawatan yang sama Bapa juga Engkau berikan Bapa kepada setiap jemaat-Mu yang mengikuti secara live streaming. Terima kasih Allahku, terima kasih Bapakku, sungguh hati kami bersyukur. Sebentar kita akan mulaikan ibadah kita pada jam pagi hari ini. Kami mau bersama-sama melalaskan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada sukacita, amin. Yang merasa sukacita silakan lambaikan tangannya, kasih senyum kiri dan kanannya, katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus. Haleluya, sebab Dia Allah pemilik kehidupan kita, pencipta kita, pemilik alam semesta. Amin. Amin. Biarlah langit dan bumi memuji Tuhan, bersorak-sorak bagi Dia. Haleluya Yesus. Kami mau lebih lagi bersorak di hadapan-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan,
Sidang jemaat saya persilahkan duduk kembali. Sebentar kita akan mempersiapkan korban persembahan kita. Korban persembahan pertama dan kedua dijalankan secara bersamaan. Untuk jemaat yang mau rindu memberikan persembahan kedua melalui transfer, bisa men-scan QR di depan kursi jemaat masing-masing. Sembari kita melakukan korban persembahan kita naikkan pujian kita, bersinar bagimu. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian kita lebih lagi. Kau Allah berkuasa, hidupku pun memuji-Mu. Kau Allah berkuasa, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan di sepanjang hidup kami Bapa. Di suka duka kami Tuhan, biar kami selalu mengandalkan Engkau. Haleluya Yesus. Kami perlukan tangan kasih-Mu Bapa untuk menyertai setiap hidup kami Tuhan. Sama-sama kita
sejati Tuhan, kasih sejati. Kami berseru saat badai datang menderu, yang hanya Kau yang mampu Tuhan memulihkan setiap kami Bapa, pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan tangan-Mu Tuhan, sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kami perlukan keajaiban-Mu, amin Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, kami tak dapat jalan sendiri Tuhan, jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Katakan lebih yakin lagi di hadapan Tuhan. Perlukan keajaiban Tuhan, kami butuhkan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Haleluya, haleluya Yesus. keajaiban-Mu, Kami perlu keajaiban-Mu butuhkan sentuhan. Kami perlu sentuhan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kami perlu Tuhan. Sekali lagi dengan sepenuh suara katakan, kami perlukan keajaiban. Haleluya, haleluya. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan lebih dari segala berkat. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih karena kasih setia-Mu. Pagi ini kami boleh bersama sedang jemaat-Mu dan menghampiri tahta kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu dan kami rindu terus tenggelam dalam hadirat-Mu. Ada masa kami memuji besarkan nama-Mu, dan ada masa kami kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu dan setiap telinga yang mendengar, karena kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dengan melakukan perkara-perkara yang besar untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Baik bagi umat-Mu dan kami hamba-Mu yang di gedung gereja ini, maupun yang mengikuti live streaming kami dimanapun mereka berada. Biarlah impartasi Roh Kudus yang sama kami rasakan dan kami nikmati, kami alami Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allahku yang hidup. Semua yang mencoba mengambil alih kebenaran firman-Mu dari dalam hidup kami, rasa ngantuk, rasa lelah, Tuhan, gadget kami, lamunan kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Allah Roh Kudus kuasai sepenuhnya hidup kami, tubuh jiwa roh kami, pikiran perasaan dan kehendak kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar dan lakukan firman Tuhan. Yang siap mendengar dan lakukan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian.
Sama-sama kita katakan haleluya. Semangat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat kita berbakti dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kembali kita belajar firman Tuhan. Puji Tuhan, 2 minggu yang lalu ya, di tempat ini ada bersama dengan kita seorang ibu yang juga lulusan Sekolah Alkitab Palembang ya. Kalau panggil namanya ya saya enggak sopan, jadi saya panggil beliau dengan Ibu Ginting Surbakti ya. Mari saya persilakan mungkin sharing singkat bagaimana beliau melayani dan mengalami hal-hal yang Tuhan kerjakan. Beliau mengantar anaknya yang saat ini sedang menjadi mahasiswa baru di Universitas Trunojoyo. Ya, saya persilahkan Ibu, Tuhan memberkati. Shalom, belum semangat. Shalom. Saya yakin dan percaya orang-orang yang berkemenangan lebih semangat dari ini. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, saya bersyukur kalau saya bisa ada di tempat ini. Itu semua seizin Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Memang kira-kira 20 tahun yang lalu saya sekolah di Sekolah Alkitab Palembang. Tapi seiring berjalannya waktu saya berubah profesi karena dulu saya mantan misionaris. Lalu saya berubah profesi menjadi pedagang kecil-kecilan saudara. Di mana saat itu ada teman saya yang modali saya. Saya masih ingat kejadian itu karena itu sangat gimana ya. Pertolongan Tuhan itu begitu dahsyat kepada saya. Di mana saat itu dia modali saya 900 saudara. 900 dia modali saya. Lalu saya jalanin itu bisnis berlian kecil-kecilan saudara. Di mana saat itu yang namanya tukang kredit, ya pasti ngeredit ke kampung-kampung gitu saudara ya. Tapi nggak tahu gimana ceritanya. Dia kesel sama saya mungkin dari teman yang lain. Lalu dia bilang gini, di dalam 3 hari ini kamu harus balikkan utang kamu itu. Bagaimanapun ceritanya 3 hari harus. Lalu saya terdiam saudara. Bagaimana saya bisa mengembalikan uang sebanyak itu dalam waktu 3 hari? Secara manusia saya, logika saya berpikir itu impossible. Tapi saya datang kepada Tuhan. Allah yang kita sembah itu tidak pernah terbatas. Amin saudara. Dia tidak pernah terbatas. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan ini saya bukan siapa-siapa. Saya hanya pekerja orang Tuhan. Tapi saya percaya Allah yang saya sembah, Allah yang tidak pernah terbatas. Di mana di kana Tuhan jadikan air menjadi anggur. Apalagi utang segitu Tuhan. Ukuran manusia saya memang banyak. Tapi ukuran Tuhan tidak banyak. Lalu ada teman saya yang satu lagi juga modalin saya saudara. Di situ waktunya berdekatan gitu loh. Maaf ya kalau suara saya seperti ini, orang Medan maklum. Ya kayak gini nggak terlalu pintar bahasa Indonesia. Ya seperti itu. Lalu saudara, dia juga modalin saya berlian. Waktu itu memang nggak terlalu banyak, kira-kira 100 juta. Lalu saya kasih lagi sama teman saya, dijual. Lalu barang itu, berlian itu dijual sama orang lain. Dia bayar utangnya, kemana itu barang? Saya bilang, saya udah gadekan, saya udah jual kata dia. Akhirnya utang tinggal sama saya. Singkat cerita saudara, saya pergi ke pasar, kalau di sana namanya pajak. Saya ke pasar, saya nggak tahu kalau ada orang itu di belakang saya. Lalu ini saya masih ingat sebelah kanan. Lalu anting-anting saya dilepas, saya dipermalukan di depan umum. Kalau saya ingat kisah itu, rasanya saya mau nangis, begitu ramenya orang di pasar itu. Tarik anting-anting saya yang sebelah kanan dicopot. Lalu dia bilang gini sama saya, kau kurang ajar, namanya orang Medan. Kau kurang ajar, kau beli mobil itu uang dari aku. Kau ini segala macam. Saya nggak bisa apa-apa, saya dipiralkan saudara. Padahal itu uang bukan saya makan. Tuhan yang tahu segalanya. Lalu saudara, saya datang ke rumah, saya nggak datang kepada siapapun. Tapi saya datang kepada Yesus karena saya malu saudara. Saya udah dipiralkan segala macam. Saya malu, saya beli mobil itu berkat Tuhan saudara. Saya cuma bilang gini sama Tuhan, ini saya Tuhan. Seumur hidup saya yang namanya Maliaki 3 ayat 10 selalu saya ingat. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan
ujilah aku, kata Tuhan. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati engkau sampai berkelimpahan? Itu janjimu Tuhan. Yang saya ingat Tuhan, saya nggak pernah menguji Tuhan. Karena di dalam Kejadian sampai Wahyu, Tuhan selalu yang menguji kita. Tapi di dalam Maliaki 3:10, Tuhan mengatakan, ujilah aku, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Lalu saudaraku, saya bilang sama Tuhan, ini waktu 3 hari lagi Tuhan, 3 hari saya harus bayar utang sebanyak itu. Kalau enggak barang-barang saya nanti disita, semua disita. Saya malu Tuhan. Lalu saya berdoa, saya berlutut, saya ingat firman Tuhan mengatakan, siapa yang mengangkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Saya menangis jadi-jadinya saudara. Saya enggak lihat kiri kanan. Saya datang kepada Tuhan, ini saya Tuhan, saya enggak bisa bayar utang segini banyak Tuhan. Tapi saya percaya Allah yang saya sembah, Allah yang luar biasa. Puji Tuhan, singkat cerita saya, saudara. Utang-utang yang sebegitu banyaknya saudara. Ada jalannya Tuhan kasih. Karena ya bisnis berlian kan lumayan putarannya saudara. Dalam 3 hari saya bisa bayar hutang itu. Itu semua karena kasih Tuhan. Amin saudara. Jangan engkau perkecil Tuhan karena Tuhan itu besar. Saya kemarin saudara, setelah dihina orang, difitnah orang, puji Tuhan, ada orang yang punya pertapakan. Dia gak suka sama saya, tapi Tuhan bisa mengembalikan segala sesuatu. Masalahnya seperti ini saudara, dia jual itu pertapakan, saya persilkan, laku baru 4 modal udah kembali. Itu semua berkat Tuhan. Kemarin juga saya dengan anak saya Michael, saya duduk di kedai kopi, lalu ada ibu-ibu manggil gini, sini, kenapa? Ini berlian saya beli 25 tahun yang lalu 10 juta, saya kasih sama kamu. Saya jual 23 juta, langsung kayak gitu. Saya pernah dapat 64 juta untung berlian saudara. Itu semua berkat Tuhan, tapi intinya gini dulu, kita harus diproses. Kalau ada masalah, ada berkat, tapi mengucap syukur dalam segala keadaan. Jangan kita bersungut-sungut, engkau yang mahasiswa, bayar perpuluhanmu. Ini Maliaki 3:10. Ini bukan Tuhan bilang supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ini bukan untuk siapa-siapa. Kalau kita nggak membalikan perpuluhan, itu namanya kita sama dengan pencuri. Yang namanya pencuri, yang namanya koruptor, nggak ada bagian dalam kerja surga. Saya memang bukan siapa-siapa Tuhan. Lalu saya bilang gini sama Tuhan, setelah keadaan saya Tuhan pulihkan kemarin juga. Setelah laku pertapakannya saya modalkan berlian. Lalu anak saya masuk sini kuliah. Saya bilang sama Tuhan, uangnya udah kepake untuk modal Tuhan. Tapi puji Tuhan, saya jualan berlian enggak banyak, kira-kira 10 potong. Saya dapat 70 juta. Lalu kemarin saya bilang, Tuhan saya butuh segini, Tuhan kasih. Kenapa? Saya ini. Kalau di gereja kami ada Maliaki 3:10 itu. Itu aja kuncinya. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, Maliaki 3:10. Engkau yang kuliah, saya ajarkan anak saya. Kemarin dia dapat 4.500.000, dikasih 450. Enggak boleh kurang kalau perpuluhan. Memang banyak yang ingin saya ceritakan, tapi enggak mungkin lah di sini tempatnya. Tapi satu yang saya mau bilang, Tuhan itu jangan pernah perkecil Tuhan karena Tuhan itu besar. Seberapa banyak pun masalahmu saat ini, ingat. Tuhan mau menyatakan kuasanya melalui masalahmu. Kalau enggak ada masalahmu, engkau tidak akan pernah melihat mujizat itu. Siapa yang mau melihat Tuhan yang besar itu harus punya masalah dulu. Ucapkan syukur. Jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Tuhan enggak suka. Ucapkan syukur. Saya terlalu banyak pertolongan Tuhan karena utang saya dulu. Ya kalau dibilang miliaran saudara. Mungkin saudara ngelihat muka saya yang kayak gini enggak mungkin punya utang miliaran. Tapi itulah kalau bisnis berlian. Tapi satu perkara. Mau utangmu miliaran, mau seberapa pun utangmu. Kalau engkau mengangkat Tuhan dan bagian Tuhan engkau selesaikan. Enggak mungkin Tuhan turun tangan. Enggak mungkin Tuhan diam aja. Tuhan pasti turun tangan. Kalau saya ingat, saya naik bus itu ke sini ya sama ibu-ibu ya. Saya lihat mereka. Itu nanti upahnya besar. Orang yang naik mobil biasa sama orang yang jalan kaki itu upahnya beda saudara. Intinya gini. Jalankan Maliaki 3:10, apapun masalahmu, Tuhan yang akan selesaikan. Jangan pernah ambil bagian Tuhan saudara, itu pesan saya. Mungkin hari Kamis ini saya akan pulang, tapi ingat pesan saya. Ingat Maliaki 3:10, seberapa besar pun masalahmu, Tuhan pasti perhitungkan semuanya itu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Makasih Ibu Ginting Surbakti. Mungkin bahasanya pertapakan itu mungkin tidak dipahami di tempat ini ya. Pertapakan itu coupling lahan ya. Jadi coupling ya.
Bisa paham ya Bapak Ibu saudara sekalian ya. Jadi ibu ini menjual kaplingan ya. Tapi saya percaya kita semua sudah punya kapling. Amin. Mujizat ya. Bu, terima kasih. Kalau saya panggil Inang, terima kasih. Bujur Mauleate. Kenapa? Kesaksian Inang ini, kesaksian ibu ini bukan kebetulan, saya percaya. Karena inilah yang sedang terjadi di masa-masa sulit ini. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Amin. Sebesar apapun masalahmu, Tuhan kita lebih besar. Saya memang tidak masuk akal tadi itu. 3 hari kembalikan. Tapi kalau Tuhan tolong Inang ini, Inang Ginting Surbakti, saya percaya Tuhan tolong Bapak Ibu saudara sekalian. Ayo hadapkan sama Tuhan. Amin. Kami sudah kembali ya. Nggak apa-apa Inang, nanti tiap minggu share ya. Terima kasih Inang, Tuhan memberkati. Baik, kita masuk dalam firman Tuhan yang kita belajar pagi ini. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita lanjutkan tentang kalahkan Amalek. Kita belajar dulu tema gereja kita sesuai dengan sampai bosen Om. Ya. Harus. Ingat, iman itu timbul dari pendengaran akan apa? Bukan pendengaran apa cerita orang yang tidak benar, tapi pendengaran akan firman Tuhan. Yuk. Situng 2 telok, jalenah oreng becek, sajen are, sajen pinar, terak tarkataran. Sekali lagi, yuk 1, 2, 3. Jalenah oreng becek, sajen are, sajen pinar, terak tarkataran. Sada 2 tolu. Jalenah oreng becek, sajen are, sajen pinar, terak tarkataran. Sang. Celana orang becek, sajen are, sajen pinar, terak tarkataran. Sudah, cukup 4 bahasa aja. Baik, puji Tuhan. Kita akan lanjutkan kalahkan Amalek. Katakan bersama-sama. Kalahkan Amalek. Kok nggak mari-mari Rafidim terus. Pak Iwan sudah kasih kode ini. Dapat hadiah nggak ini nanti? Dapat door prize nggak ini ya? Nggak apa-apa ya. Ada Mas Dirin dah. Ini ikonnya Rafidim ya. Dia, wah ini betul-betul Rafidim karena nggak dapat door prize ya. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, saya ketawa kalau ingat ketika kita rame-rame di pantai itu tanggal 14 Mei yang lalu. Baik, kita sudah belajar karakter dari Amalek. Yang pertama adalah jahat, berdosa, pemberontak. Yang ketiga, menindas, menganiaya, menyiksa. Yang kedua, yang ketiga adalah suka berperang. Minggu lalu kita sudah belajar. Jadi selama 3 minggu kita belajar bagaimana Anda dan saya akan menghadapi orang-orang yang jahat, berdosa, dan memberontak. Kalau berbicara tentang jahat, pasti akan kita ingat tentang kepalsuan. Betul ya? Semua yang palsu itu jahat. Bapak Ibu sekalian. Serigala berbulu domba. Jahat. Kita harus hadapi. Menindas, menganiaya, menyiksa orang. Kenapa menindas? Karena merasa diri lebih banyak, lebih berkuasa, lebih bisa bicara dengan baik, lebih bisa mempengaruhi orang, lebih dan lebih. Dan itu semua bermuara kepada Akar segala kejahatan itu uang, tapi kalau kesombongan itu adalah awal kehancuran. Hati-hati. Jadi ini harus dijaga. Dan minggu lalu kita sudah belajar tentang karakter Amalek yang ketiga adalah suka perang. Maunya perang terus, tidak mari-mari. Ya. Kalau bisa berdamai, berdamailah. Gak usah terus cari. Saya sedih Bapak Ibu saudara sekalian. Karena ternyata
memang ini sedang terjadi dalam kehidupan akhir-akhir ini. Begitu banyak hal-hal yang hoax atau cerita-cerita palsu berterbangan. Dan itulah yang disebarkan kemana-mana. Mengerikan. Tidak kaget. Karena kita sedang belajar tentang sifat Amalek. Oke, kita baca bersama-sama Keluaran 17 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Kita akan masuk di poin bagaimana kita bisa mengalahkan Amalek. Kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Baik. Bagaimana kita bisa mengalahkan 3 karakter Amalek itu? Yang pertama di ayat 9, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Di ayat 10 katakan, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Hal yang pertama kita melihat tadi di bagian yang pertama slide sebelumnya. Jelas sekali, nomor 1. Di sana dikatakan, pilihlah orang-orang bagi kita. Kenapa mesti dipilih? Pertanyaannya sekarang, kenapa mesti dipilih? Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Anda melihat, yuk slide-nya. Pilihan ini harus ada. Jelas. Ya. Kenapa? Yang dihadapi tadi orang-orang yang memiliki karakter jahat, berdosa, memberontak, menyiksa, menganiaya, menindas. Terus suka berperang. Jadi betul-betul harus dipilih. Kenapa? Di Ulangan 25 ayat 17 dan sampai 18 di sana dikatakan begini. Ada target yang dituju oleh Amalek. Di sana dikatakan, yuk kita baca 1, 2, 3. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalanan, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua, baca yang keras, 1, 2, 3. Dan semua orang apa? Yang keras, 1, 2, 3. Semua orang lemah pada barisanmu, pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan mereka. Nah, kenapa mesti orang pilihan Bapak Ibu Saudara? Ini masalahnya. Ternyata bangsa Israel ini bangsa yang baru keluar pada masa itu dan belum siap untuk berperang. Harus ada orang-orang yang dipilih. Yang diserang itu justru orang-orang yang lemah, yang di barisan belakang. Ya, saya berharap semua yang barisan belakang ini orang-orang yang kuat.
Saya senang sekali kalau jemaat mau duduk di depan. Saudara, saya nggak tahu kenapa bangku di depan ini kadang-kadang sepertinya sakral banget untuk ditempati. Saudara, nggak apa-apa, saya senang sekali. Puji Tuhan kalau jemaat duduk di depan semua penuh, di belakang biarkan kosong. Karena apa? Tantangannya di belakang itu berat. Apa tantangannya? Ngantuk. Saudara, orang-orang yang lemah, orang-orang yang posisinya di belakang, siap-siap ini, siap-siap untuk dihantam oleh Amalek. Saudara, hati-hati. Saudara, ingat Ulangan 25 ayat 18 tadi, belum ke sini. Ya. Engkau didatangi mereka di jalan. Ingat ya, bukan di rumah. Dan semua orang lemah. Baca yang keras, kasih ingat kanan kirimu. Semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Semua orang yang lemah. Makanya mulai minggu depan tidak ada yang duduk di belakang ya. Maju semua. Saudara, biasanya pasukan itu yang paling belakang yang paling aman. Betul? Seorang leader pimpinan itu selalu di belakang biasanya. Nggak mungkin jenderalnya maju duluan, itu omong kosong, saudara. Pasti di belakang dia berpikir begini. Tapi sekarang teknologi sekarang justru yang belakang dihantam duluan. Pakai drone. Boom, lempar sana. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ternyata orang-orang yang di belakang ini yang lemah. Makanya Bapak Ibu sekalian, coba kalau di kelas, murid-murid kalau duduk lebih senang, ayo yang mahasiswa, lebih senang di belakang atau di depan? Keras banget, Rek. Duduk di belakang apa di depan? Di sini di depan, di tengah? Oh, belakang. Yang sini, yang kiri? Di belakang. Gak masuk. Saudara, ketika saya sekolah dulu, waktu saya SD, SMP, ya saya harus duduk ikut urutan. Tapi ketika saya kuliah, saya senang duduk di depan. Kenapa? Kalau di belakang seperti tadi, tantangannya berat. Ngantuk, temennya ngajak ngomong, macam-macam. Ya. Belum lagi nanti kalau ada hal-hal yang lain, temennya ngeluarin kacang. Nah, buka kacang, bawa termos kopi, ngopi berdua, gak jadi kuliah. Jadi kongko ya, ngacang sama ngopi. Karena teman saya juga dulu suka bercanda. Bayangkan dia ke sekolah ujian, dia bawa waker, jam waker, kalau dulu kan, sekarang nggak ada itu, jam waker yang bunyi, gitu. Dia keluarkan di meja begini. Bagaimana kita tidak tertawa? Duduk di belakang, saudara. Saya pernah duduk di belakang di zaman SMP. Gara-gara saya satu kelas semua keluar. Kenapa? Betul. Saya waktu itu minta ampun Tuhan. Saya sudah kebelet kentut. Saya tahan. Ternyata tanpa suara terkeluarkan. Kalau ingat ini saya ketawa. Duduk di belakang. Ribut semua satu kelas. Pada nggak ada ngaku. Guru marah. Semua dikeluarkan. Saya yang salah. Perhatikan. Di belakang itu banyak tantangan. Jangan pernah mau Anda di belakang. Harus di depan menjadi pahlawan Tuhan. Amin. Bangsa Israel ini bangsa yang belum siap untuk berperang.
Baru keluar dari Mesir, baru enak-enak, baru jalan. Datang diserang pula. Perhatikan. Nah, kalau kita melihat hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kok ngadat. Kalau kita melihat hal ini, maka untuk orang-orang yang di belakang ini hati-hati. Di belakang apa? Di belakang mimbar. Di belakang apa? Di belakang jabatan. Di belakang apa? Sebuah posisi, sebuah situasi. Hati-hati. Serangan dari belakang terhadap orang-orang lemah. Nah, oleh karena itu untuk menghadapi hal inilah, maka harus dipilih orang-orang yang siap untuk berperang. Semua masyarakat Indonesia ini berhak untuk menjadi TNI dan Polri. Tapi tidak semua orang terpilih untuk menjadi TNI dan Polri. Semua anak remaja pemuda yang hari-hari ini ikut UTBK, SNB, ABB, tahu istilah sekarang saya, kalau dulu Sipenmaru, PMDK dan seterusnya. Kalau sekarang semua namanya hampir sama. Ada T, ada P belakangnya. Nah, tapi berapa yang terpilih? Ingat baik-baik. Jangan menjadi orang yang terpanggil. Senang terpanggil. Saya terpanggil melayani, saya terpanggil untuk menjadi umat Tuhan, menjadi seorang Kristiani yang percaya kepada Yesus Kristus. Tapi saya tidak terpilih untuk menang melawan Amalek. Anda dan saya harus menjadi orang pilihan yang bisa menang terhadap karakter Amalek ini. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Makanya Yesus berkata, banyak yang dipanggil, baca yang keras, 1, 2, 3. Banyak yang dipanggil, sedikit saja yang terpilih. Bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian kita menjadi umat pilihan Tuhan. Bisa katakan amin? Anda bisa berkuliah dengan baik. Berarti Anda dan saya sama-sama terpilih. Anda bisa bekerja. Saya mengikuti tes tahun 91, se-Jawa Timur 600 orang yang ingin bekerja di PT National Parcel Gobel. Dari 600 orang di screen menjadi 400, 200 terbuang. Dari 400 hanya diambil 18 orang. Mengerikan kan? Berapa persen itu? Berapa persen? Kalau dari 418 berapa persen? Hah? Berapa persen? 9. Wow, sudah dihitung ya? 400 ke 18. Kalau 20 saja 10 persennya kan 40. Berarti kan kalau 20 saja 5, berarti nggak sampai 5%, 4,8%. Ngeri. Dari situ dites semua kesehatan, diambil cuma 13 orang. Kirim ke Jakarta, saya belajar 3 bulan, dites, di ranking dari 13, ranking 1, 2, 3, 1, 2 Surabaya, 3, 4 Jakarta, 5 Medan. 6 baru ke kota-kota yang lain, Padang, Manado, Palu dan sebagainya. Nah saya, puji Tuhan saya ranking 5, saya dikirim ke Medan. Saya tanya kenapa? Anda dipilih karena teknik digital Anda kuat. Medan membutuhkan orang seperti Anda. Dipilih, jadi nggak sembarangan. Betul? Siap enggak untuk dijadi pilihan Tuhan? Kalau siap, Anda akan menghadapi seperti tadi Ibu ini katakan. Anda akan menghadapi 3 karakter Amalek tadi. Jahat, dosa, dan memberontak. Terus menindas, menganiaya dan menyiksa. Atau suka berperang. Bisa nggak kita ngadapin orang-orang demikian?
Sukanya berantem aja, ngajak berantem aja. Kalau Anda tidak dipilih, kita siap untuk kalah. Apalagi kita sudah senang sekali di belakang terus. Mari kita melayani, udah Pak Gembala saja, Pak Gembala saja. Mari kita mencari jiwa, Pak Gembala saja. Di mana gembala melahirkan domba? Ada? Ada gembala melahirkan domba? Yang melahirkan domba itu gembala atau domba? Coba jawab saya yang tegas. Yang melahirkan domba itu gembala apa domba? Jadi Anda harus bekerja sama, bekerja untuk melahirkan domba. Siap untuk dipilih Tuhan? Yang kedua, di ayat tadi di sana dikatakan Yosua melakukan seperti. Dalam bahasa Maduranya ini apa ini? Dipakai kata apa? Jalan orang becek katanya ya. Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Dan berperang melawan orang Amalek. Ingat, ini berat. Hal yang kedua ini. Kalau yang pertama itu dipilih, ayo jangan cuma orang jadi orang terpanggil aja. Menuhin gereja tapi hidupnya tidak mau bertobat. Menuhin gereja tapi tidak mau menjadi seindah serupa dengan Kristus. Ya sudah saya begini ya begini aja. Bapak Ibu saudara sekalian, kita mau meningkat. Kalau sudah menjadi dipilih, naik lagi. Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Artinya apa ini? Hanya butuh 4 huruf. T-A-A-T. Apa itu? Taat. Dalam bahasa Maduranya obey. Ya, itu bahasa Madura itu. Obey. Taat. Untuk taat itu sulit. Contoh teladan kita hanya Yesus Kristus. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kalau yang pertama masuk dalam pilihan, jangan hanya dipanggil. Ingat, banyak yang dipanggil, sedikit yang coba yang keras. 1, 2, 3. Banyak yang dipanggil. Ingatkan kanan kirimu, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Jadi orang pilihan, amin. Saya mau tanya, anak-anak muda, begitu banyak James di sekitar Anda. Tapi kenapa pilihanmu hanya kepada James yang dari Madiun? Atau Melki yang dari Madiun? Banyak kok, betul. Saya kenapa memilih Ibu Gembala sebagai istri? Banyak wanita. Loh, tas putih Pak D. Pak Le. Pak Iwan kenapa milih Ibu Dina? Banyak wanita, sak Madura. Wah, sak jagat kerat. Bu Kas, kenapa panjenengan milih Pak Kas? Banyak yang ganteng kayak Tom Cruise, Bu. Kok bisa milih Pak Kas? Banyak pilihan. Loh jangan main-main, Pak Kas ini pelawak nasional ini. Bener. Pemain bola, kalau mau berlatih bola sama beliau nih. Saudara. Perhatikan, dipilih. Mungkin ibu kesem-sem ketika Pak Kas masukkan tenang. Tak, gol! Waduh, kita pilih. Karena lihat betapa cantiknya gol. Tendangan pisang. Wah, tas. Tertarik. Betul ya Bu ya? Oh enggak Bu ya? Jadi kenapa kok dipilih Pak Kas Bu? Banyak anak orang kan kalau mau ke nikah konseling. Saya selalu tanya, kenapa kamu pilih? Karena dia baik. Gantung. Terus terakhir apa? Hah? Pekerja keras.
Pernah enggak berkata, karena dia takut Tuhan? Kalau menjawab begitu langsung gelepak, plak. Kelepek. Saudara, pilihan. Dan itu semua harus ada ketaatan. Untuk dipilih ini harus taat. Coba tanya TNI Polri itu, harus taat, mati hidup apa kata perintah, kerjakan. Jangan pilih-pilih firman Tuhan. Oh ini perintah Tuhan Yesus, ini enggak cocok untuk saya, ini cocok untuk Mas Arjun. Oh ini enggak cocok untuk saya, ini untuk Mas Marcel, Bang Marcel. Oh ini enggak cocok untuk saya, ini untuk Dave. Oh ini enggak cocok untuk saya, ini untuk cocok untuk Rahel. Nah kapan cocoknya untuk saya? Sudahlah, firman Tuhan katakan apa? Anak-anak muda, saya sedih ya. Kalau ada anak-anak muda yang berani sama orang tua. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya sedih. Saya ingatkan, jangan berani-berani kepada orang tua. Hormatilah orang tuamu, supaya hidupmu bahagia dan umurmu panjang di bumi. Jadi yang pertama tadi masuk dalam pilihan. Yang kedua, taat. Nah yang ketiga ini tadi yang Ibu Surbakti tadi ini sampaikan. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuat Israel. Apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka lesohlah tangan Musa. Penat kan lesoh. Capek. Maka capeklah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu dan seterusnya. Di sisi Musa, untuk mengalahkan Amalek ini, Musa seorang pemimpin naik ke puncak gunung, pegang tongkat Allah. Kalau Anda seorang pemimpin di rumah tangga, sebagai wanita, sebagai pria, sebagai pemimpin rumah tangga, Anda harus siap untuk naik ke puncak bukit dengan memegang tongkat Allah. Kuasa Tuhan, otoritas penuh. Berdoa, jangan izinkan istrimu yang kerja banting tulang peras keringat cari makan. Engkau modom. Engkau tidur di rumah. Hati-hati. Untuk mengalahkan Amalek ini dari sisi Musa, Musa harus naik ke puncak bukit. Pegang tongkat Allah di tangan. Seorang pemimpin mau mengalahkan Amalek, ayo dekat sama Tuhan. Bisa katakan amin? Pegang otoritas yang Tuhan berikan. Tapi di balik itu, seorang muda yang bernama Yosua. Yosua ini adalah gambaran generasi penerus. Ingat, Anda tidak bisa menang sendiri. Yosua menang ketika Musa mengangkat tangan. Tapi Musa tidak bisa seorang diri juga. Musa harus ditopang Harun dan Hur. Tapi itu di atas batu. Dan batu itu firman Tuhan katakan inilah Kristus. Jadi ingat, orang muda tidak bisa jalan sendiri. Engkau tidak akan pernah diberkati Tuhan kalau engkau tidak pernah hormat dan tunduk kepada orang tua. Itu firman Tuhan. Tadi saya sudah singgung. Benar nggak? Berkat itu betul Tuhan arahkan dari pemimpin bangsa Israel, Musa, kepada umatnya. Jadi kalau gembala Anda diberkati, saya percaya jemaat juga diberkati Tuhan. Kalau pemimpin Anda hidup kudus, jemaatnya hidup kudus. Ayo. Tapi kalau sekarang jangan seperti bandel seperti bangsa Israel. Sukanya ngelawan terus. Ingat ya, sekarang pertanyaannya apa sih arti angkat tangan? Tadi Inang ini sudah katakan. Yuk baca Mazmur 63 ayat 5. 1, 2, 3. Seumur hidupku, ku angkat tanganku sambil berdoa. Jadi angkat tangan ini bukan karena action. Kerabuku baru ya. Kok kerabu? Apa namanya? Cincin kerabu sini ya, sorry. Saya ini bahasanya sudah belepotan ini ya.
cincin saya baru. Apalagi kalau cincinnya pakai 5, 10. Haleluya. Gelangnya dari sini ke sini. Haleluya. Tuh jangan bilang nggak ada. Saya pernah lihat ada seorang ibu pakai gelang dari sini sampai sini. Saya bilang ini kok nggak bahaya ibu. Kalau jalan dia melenggang. Kencring, kencring, kencring. Ini bukan katanya orang, saya lihat sendiri. Saudara. Itu bukan di pasar. Itu di gereja. Saya katakan ya sudahlah, itu berkat dia. Mungkin dia mengangkat tangan ketika kencing, haleluya. Turun kencing, haleluya. Saudara. Jadi kalau ke pasar dia begini, berapa itu semua? Saudara. Kalahkan Amalek dengan mengangkat tangan. Bukan karena show, tapi karena berdoa. Ayo. Jadi jangan malas-malas lagi angkat tangan untuk berdoa kepada Tuhan. Saya katakan amin. Jadi tahu kenapa kita mesti mengangkat tangan? Karena kita menyerah kepada Tuhan. Coba orang berperang itu. Kalau menyerah gimana? Angkat tangan, hands up. Kalau dokter sudah tidak bisa tangani, dia katakan hands up. Ingat, angkat tanganmu untuk berdoa. Tapi doa, kalau Anda tidak meninggalkan dosa Anda, 2 minggu lalu kita sudah belajar, maka akan menjadi delusi. Kenapa kok delusi, kok bukan delisi? Atau desri, atau siapa? Kok mesti Lucy? Sudah? Atau Desevanya? Atau De Rahel? Atau De Agnes? Kenapa? Kok mesti delusi? Doa, ngomong tok, bicara hebat, tanpa kita tinggalkan dosa, tanpa kita memiliki ketaatan kepada Tuhan, kita tetap dalam dosa, maka itu delusi. Apa artinya delusi? Ini anak psikologi yang mau lulus, yang mau diwisuda. Feb, sama pokoknya seperti yang ditulis, ya wis. Tidak dapat membedakan hal nyata dan tidak. Ngayal pinter. Ngomong sana sini padahal tidak terjadi. Saya mau ini begini, saya dibeginikan, begini. Delusi semua. Tadi malam saya sedih Bapak Ibu Saudara karena ada seorang yang memberitahu saya bahwa beredar kabar yang tidak benar tentang kami dan gereja ini. Saya katakan ya sudahlah, terima kasih Tuhan baik. Amin. Orang ini bukan dari Bangkalan loh. Saudara, saya mau tanya jujur ya, jujur aja. Anak-anakku sekalian, anak-anak pemuda remaja, pernah ada bullying di gereja ini? Pernah engkau ada kata, jangan duduk sini ya kau ya. Kau badanmu bau, sana. Ada? Sampai detik ini saya bersyukur tidak ada. Saya nangis, Tuhan terima kasih. Tidak apa-apa. Ini orang di luar Bangkalan, saudara. Ibu Dina ini pasti ingat kisah ini. Ada seorang ibu tunawisma. Entah ODGJ atau tidak saya nggak tahu. Masuk selalu duduk di bangku paling belakang. Makanya jangan duduk bangku paling belakang. Kalau ibu ini sudah masuk saudara, jemaat sudah keluarkan minyak angin lah, kayu putih lah. Karena apa? Harumnya luar biasa. Bau tidak pernah mandi. Betul ya Bu Dina ya? Sekian tahun yang lalu. Dia selalu duduk di bangkunya Fandi itu. Fandi jangan duduk situ Fandi. Bahaya Fandi. Saudara. Duduk di situ. Satu saat saudara tahu ketika dia duduk di situ. Ibu gembala deketin, ajak ngomong. Dia pakai bahasa Jawa. Satu saat saya peluk dia, saya rangkul. Ibu saya doakan. Dia masuk di persis dulu, ini masih pintu masih 3. Persis masuk di ruangan depan pintu kaca itu, saya berdoa. Demi nama Yesus Kristus. Itu Dina itu kita lihat sendiri. Saudara. Bersyukur, saya tidak tahu ibu itu di mana sekarang. Kita kehilangan jejak.
Ayo, jangan ngarang, suka ngarang cerita. Delusi itu banyak terjadi sekarang. Kenapa? Karena doa, tapi tidak pernah tinggalkan dosa. Ngayal terus, saudara. Jadi dapat kita simpulkan untuk mengalahkan Amalek. Jadilah orang pilihan. Bisa katakan amin? Taat kepada firman Tuhan dan berserah kepada Tuhan dalam doa. Tapi ingat, doa tanpa meninggalkan dosa menjadi, saya berkali-kali menghadapi orang ini Bapak Ibu, orang demikian. Saudara, bagaimana orang bisa mengarang sebuah cerita di mana cerita itu dianggap sebuah kebenaran dan orang itu berada dalam cerita tersebut seolah-olah benar terjadi. Saya pernah menangani seorang di mana dia sempat menghubungi, ingat ya, perusahaan properti. Dia telepon, Pak, saya mau beli rumah. Berapa sekian puluh juta? Oke, siap, saya kasih DP. Dia kasih DP sekian ratus ribu. Rumah sekian puluh juta, dia kasih DP sekian ratus ribu. Setelah ditagih, mana pelunasannya, DP-nya, mana pelunasannya. Nanti uang saya dipakai si A, si B, dipakai orang tua saya, dipakai ini. Singkat kata, karena mereka tahu properti ini, maaf ya, jemaat GPD Bangkalan, akhirnya saya dibel, saya didatangi, Pak Pendeta, ini gimana orang ini nggak ngasih, nggak ngelunasin. Bapak Ibu, sekali lagi ya, banyak orang yang bekerja, diterima karena Anda dilihat sebagai jemaat GPD Bangkalan. Di beberapa perusahaan, oleh kemurahan Tuhan saya dipercaya untuk selalu mensuplai beberapa perusahaan di Surabaya. Baru kemarin saya diminta, saudara, diterima padahal bukan orang Kristiani. Siapa? Pak Sevanya, masuk. Anak ini udah cari S2 loh. Dia cari pekerjaan. Dan sekarang dia katakan, saya perlu Pak Sevanya, pimpinannya ini. Tolong, saya kirim. Saya tanya anak-anak saya, ada yang bisa? Karena ini levelnya pasti level di atas S2. Atau S2 minimal. Anak saya Ivana ngomong, udah Pak, kasih aja ke sini, ke sini, ke sini. Silakan. Bapak Ibu, ini orang tadi ke rumah, dia tanya, Pak Sevanya, ini betul jemaatnya? Iya betul. Ini betul bagian dari Bapak? Iya betul. Ini kok nggak lunasin DP-nya? Saya bingung. Ini dia mau beli rumah Pak? Iya. Saya tahu dia nggak punya uang. Kenapa? Karena saya tahu kondisi keuangan semua jemaat. Bukan saya mengecilkan berkat Tuhan, tidak. Tapi itu fakta. Saya telepon suaminya. Kamu benar mau beli rumah? Rumah apa Om? Suaminya bingung. Rumah di mana? Loh, istrimu sudah bayar DP. DP apa Om? Hilanglah uang. Saudara, delusi. Menghayal. Hati-hati. Jadi kalau kalian menghadapi orang yang demikian gak usah kaget. Itulah Amalek. Tuhan memberkati. G. Haleluya. Hari ini kita agak panjang, gak apa-apa, karena sebentar kita akan makan bersama di gacoan. Ya, puji Tuhan. Yes. Bayar masing-masing. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Katakan bersama, beriku kesempatan Tuhan, kesempatan di sisa waktuku kau ubahkan. Bila selama ini
ku belum berkenan di hadapanmu. Tak kulakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan Tuhan, beriku kesempatan. Di sisa waktuku kau ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sebelum kita akhiri ibadah pagi ini, renungkan firman Tuhan. Apakah kita mau terus menjadi warga Israel yang tidak terpilih, hanya terpanggil, dan terpanggil? Buat apa kita penuhin gereja kalau kita tidak jadi umat pilihan Tuhan? Buat apa kita penuhin gereja kalau kita tidak mau taat sama firman Tuhan? Buat apa kita penuhin gereja kalau kita pakai maunya kita sendiri? Ingat, orang tua perlu orang muda. Orang muda, engkau tidak akan pernah terima berkat tanpa orang tua. Alkitab itu sudah menyatakan, berkat itu disalurkan melalui Musa. Kemenangan disalurkan melalui Musa kepada bangsa Israel. Malam ini, pagi ini, ayo renungkan firman Tuhan. Kita sama-sama saling introspeksi. Ayo, Tuhan mampukan aku. Kita bangkit berdiri, kita katakan, bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan, di sisa waktuku kau ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu Tuhan. Haleluya. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu Tuhan, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sekali lagi dengan sepenuh suara katakan, satu yang ku perlu, ku mohon padamu,
semua yang di ruangan ini nyanyikan pujian. Semua tanpa terkecuali. Sidang jemaat Tuhan, worship leader, singers, pemain musik, operator, semua kameramen, semua nyanyikan pujian ini dimanapun kau berada. Mengikuti live streaming kami, nyanyikan pujian ini, katakan Tuhan berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan Pak. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan Pak. Sampai di rumah Bapa, Tuhanku, berkenan padamu. Kita berikan sorak-sorai, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh menyelesaikan studi kami tentang kalahkan Amalek. Kami perlu pertolongan-Mu Tuhan, untuk menjadi umat yang tidak hanya sekedar dipanggil, tapi menjadi umat pilihan Tuhan, untuk memiliki ketaatan yang sungguh kepada Engkau. Dan kami boleh betul-betul mengandalkan kuasa-Mu Tuhan dalam doa, dan doa. Sebagaimana Martin Luther mengingatkan kami Tuhan, doa adalah nafas bagi orang percaya. Firman-Mu juga mengingatkan kami, tetaplah berdoa. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah setia beribadah pagi ini. Bapa, pagi ini kami berdoa buat kekasih-kekasih kami yang sakit. Tak bosan-bosannya kami berseru dan berdoa bagi Bapak Hermanto Sugiono, pemulihan kesembuhannya. Tuhan, belas kasihan-Mu turun, sehingga Pak Hermanto Sugiono boleh berbicara kembali dengan sempurna dan normal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Bapak Subianto Tuhan, jamaah pemulihan pasca operasinya dalam nama Yesus Kristus. Ibu Locehan Tuhan yang sampai hari ini belum bisa beribadah, terima kasih Engkau sudah menolong dia bisa kembali berjalan, kembali berbicara. Kami percaya sempurna Engkau berikan, sehingga satu saat Ibu Locehan kembali beribadah dan nama-Mu dipermuliakan. Demikian juga Ibu Tan Sidnio Tuhan, pemulihan Engkau terus kerjakan. Ibu Swan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus terus Kau kerjakan. Bahkan nama-nama yang mungkin tidak bisa kami sebutkan pribadi lepas pribadi. Ada satu surat yang saat ini kami terus doakan, yang kami tidak tahu Tuhan dari siapapun. Setiap kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, apapun penyakit, apapun kata dokter, jamahan Tuhan terjadi atas hamba-Mu ini. Setiap surat yang ada ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, dia punya iman Tuhan melalui surat ini. Dia berdoa untuk tidak melalui operasi. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan terjadi. Kami berdoa pagi ini Tuhan, buat anak-anak kami semua, sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan, baik persembahan pertama, kedua, melalui QR maupun mengembalikan milik-Mu dalam bentuk perpuluhan. Diberkatilah mereka, dibukakan tikap-tikap di langit bagi mereka, dijauhkan dari belang pelahap, belang pengerip. Mereka boleh menikmati janji firman Tuhan sampai kepada anak cucunya dan nama-Mu dipermuliakan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sekolah TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Bapa, terus Engkau teguhkan Tuhan. Berkati mereka, berikan kepintaran 10 kali lebih pintar daripada orang di Kasdim. Dijauhkan dari pergaulan yang tidak berkenan di hadapan Engkau, dan nama-Mu dipermuliakan. Mereka dapat sekolah yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, menyelesaikan studinya dengan baik, dan nama-Mu dipermuliakan. Bapa, kami berdoa bagi umat-Mu yang bekerja, dijauhkan dari kecelakaan dan kesalahan kerja. Mereka boleh bekerja dengan cemerlang, dengan integritas, loyalitas, dan dedikasi yang tinggi. Melalui pekerjaan mereka, nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang membuka usaha sekecil apapun modalnya, berkat-Mu turun Tuhan. Padang gurun Kau ubahkan jadi taman kemuliaan Tuhan terjadi.
Sehingga melalui berkat-berkat finansial mereka, namamu dipermuliakan, mereka kembalikan untuk kemuliaan kebesaran namamu. Bapak, kami berdoa untuk ibadah sepanjang minggu ini. Sebentar sekolah minggu, Engkau menolong, dan ibadah sepanjang minggu ini Engkau memberkati. Hadirat yang sama Tuhan nyatakan. Bapak, kami berdoa buat seluruh rangkaian pergumulan anak-anak-Mu pagi ini. Kami hanya bisa berkata Tuhan baik, terlalu baik dan sangat baik. Memberkati perjalanan Ibu Ginting Surbakti yang akan kembali ke Medan pada hari Kamis nanti. Engkau menolong seturut firman-Mu. Terpujilah namamu ya Tuhan. Memberkati juga beberapa hamba-hamba Tuhan yang terbeban untuk pelayanan Tuhan di pekerjaan Tuhan di GBD Bangkalan ini, dalam diakonia dan sebagainya. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati seturut firman-Mu. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing, baik yang ke Tanjung Jati, yang ke Perumnas Kamal, yang ke Telang anak mahasiswa Tuhan, yang ke Rabesen, yang ke Kelean Tuhan, yang ke Marta Jasa, yang ke Koanyar, yang ke Burne, yang ke Tanah Merah, yang ke Galis Tuhan. Demikian juga yang ke Bancaran, yang ke Sabien, yang ke Arus Baya, ke Banyuates Tuhan. Demikian juga yang akan kembali ke Surabaya, maupun akan kembali ke beberapa tempat di Jawa Timur ini, baik hari ini maupun besok. Penyertaan-Mu ada dalam setiap umat. Hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang mengikuti live streaming kami di berbagai daerah di Indonesia maupun di beberapa negara yang mengikuti secara rutin. Berkat yang sama, impartasi Roh Kudus yang sama terjadi Tuhan. Kami akan mendengar kesaksian yang hidup, namamu dipermuliakan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayangnya daripada putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus ada menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Demikian juga sidang jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang menjadikan kita kepala dan bukan ekor tuh firman Tuhan, berkat yang menjadikan kita terus naik dan bukannya menjadi turun tuh firman Tuhan, berkat yang menjadikan apapun yang kita kerjakan berhasil. Nama Tuhan Yesus dipermuliakanlah firman Tuhan, berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dengan iman, bagi kita sudah terima berkat Tuhan pagi ini, mari sama-sama saya katakan amin. Bapa, Bapa di dalam surga, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara. Atas nama Gembala dan pengurus keuangan gereja, kami ucapkan terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu saudara sekalian. Persembahan pertama, kedua, baik yang melalui envelope ataupun yang melalui QR di bangku Bapak Ibu saudara sekalian, ataupun yang mengembalikan milik Tuhan dalam bentuk perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan, mohon diperhatikan. Hari Rabu ibadah kita di tempat ini, ibadah tengah minggu jam 6 sore. Ya, ibadah tengah minggu. Hari Kamis doa kita melalui Google Meet jam 6 sore. Hari Sabtu ibadah pemuda remaja Sabtu depan jam 5 sore. Mari yang merasa muda silakan bergabung. Minggu depan, karena minggu pertama kita ibadah 2 kali. Pagi jam 8 dan sore jam 5. Nah, untuk minggu depan, Bapak Ibu saudara sekalian, saya hanya mengumumkan saja. Kita untuk ibadah sore kita akan dilayani oleh tim dari Missio Dei dari CHC Singapura, dari City Harvest Church Singapura, di mana dia tiba-tiba telepon saya dan terbeban untuk melayani di ibadah kita. Saya sebetulnya minta pagi, tapi mereka katakan nggak bisa Pastor, bisanya sore.
enggak apa-apa. Saya katakan, tapi jangan ini menjadi, maaf ya, kadang-kadang, wah pengkhotbahnya dari luar negeri ini, datang sore aja lah, pagi gak usah. Pagi sore, amin ya. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Khususnya nanti beberapa nama yang saya akan hubungi, tolong mungkin akan kita japri ya. Tidak semua, sekali lagi tidak semua ya. Yang secara khusus kami minta untuk hadir. Kenapa? Karena ini pesan daripada tim dari Missio Dei CHC. CHC itu CHC ya, City Harvest Church, di bawah binaan Pastor Kong Hee. Ya, kalau Bapak Ibu mengenal. Baik. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Dan ini ada beberapa jemaat yang biasa ibadah sore, tapi dia tidak pernah ibadah pagi. Mohon bangkit berdiri. Ya, Bung Rey. Nah, ya, tolong bangkit berdiri Bung Rey. Ya, kita kenalkan dulu ya. Bang Rey, marga apa kemarin saya lupa? Simanjuntak ya. Oke, ada yang di Simanjuntak? Kemarin Agnes Simanjuntak kan? Dia udah begitu ya. Ya, Bang Rey ini semua banyak teman-teman kita dari Sumatera Utara. Bang Rey ini bekerja di Bank Mega. Ya, beliau berasal dari Tebing Tinggi. Betul ya? Ada yang dari Tebing Tinggi? Siapa? Ini siapa itu? Kamu dari Tebing Tinggi, belakangnya Dirin itu? Ya? Tidak ya? Oh ya, tanyalah nanti itu ya. Soalnya kalau memang itu laporan dulu sama bupatinya ya. Kasih. Ya, terima kasih Bung Rey. Tuhan memberkati, selamat bergabung ya. Kalau mau minta kartu kredit silahkan ke Bung Rey ya. Mau kredit rumah, mau kredit sawah, mau kredit pertapakan silahkan ke Bung Rey. Ya, ada lagi yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah kita? Ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke. Hah? Siapa yang ulang tahun? Devian? Ulang tahun Devian. Berdiri dulu Devian. Terima kasih untuk undangannya Devian. Sebentar kita makan rame-rame di Gacoan. Berdiri dulu biar dikenal. Ya, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Bang Devian. Marga apa? Bukan Simanjuntak kan? Bukan ya. Tuhan memberkati Devian. Shalom ya. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun. Silakan duduk ya. Jadi sekali lagi, kenapa ini ibadah mesti gabungan minggu keempat kelima? Ya begini nih, jangan sampai satu gereja kita nggak saling kenal ya. Jadi saya berharap Bang Rey nanti kalau ke Bank Mega, telepon Bang Rey ya. Sudah ada di grup pemuda nomornya, jangan tanya Bang nomornya berapa, nomor sepatunya berapa Bang, nomor rekeningnya berapa, ada semua ya. Tanya sama dia di grup ya. Tuhan memberkati. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai minggu yang akan datang beberapa kegiatan kita. Dan selamat memasuki hari ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kalahkan Amalek dengan menjadi umat pilihan. Kalahkan Amalek dengan ketaatan. Kalahkan Amalek dengan angkat tangan berdoa. Martin Luther katakan doa itu seperti nafas. Anda bisa berhenti bernafas? Setengah jam aja. Saya siap panggilkan PT Bagus. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Mari kita lambaikan tangan kita untuk kekasih-kekasih kita yang di rumah.